Dr. Haji Anwar Abbas, MM, MAG, Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, diminta memberi tausiah oleh salah satu pengurus Masjid Raya Bintaro Jaya, MRBJ, mengenai hubungan pengurus masjid dengan para jamaahnya. Berikut ini penuturan beliau. Kamu kepada Allah dan jangan berpecah belah. Banyak pengetahuan saya, tidak ada ayat Al-Quran yang kita menjadi pengurus Masjid Bintaro. Ada nggak ada? Nggak ada kan? Jadi yang disuruh kita hanya memakmurkannya. Jadi kalau gitu kesimpulan saya, nilai kita di mata Tuhan bukan dilihat dari apakah kita jadi pengurus atau tidak, tapi nilai kita di mata Tuhan adalah apakah kita ikut memakmurkan masjid tersebut atau tidak. Itu bisa. Ya kalau begitu orientasi kita di masjid ini tidak berorientasi kekuasaan. Saya Bapak dan Ibu ya, sebenarnya saya ini sering sekali didorong-dorong orang untuk menjadi orang nomor satu. Cuma bagi saya, untuk apa saya jadi orang nomor satu? Kalau seandainya yang terjadi setelah itu adalah perpecahan, atau institusi saya terganggu dan terancam, saya tidak mau. Oleh karena itu bagi saya yang penting adalah bagaimana institusi itu bisa selamat. Nah, kalau di sini bagaimana caranya supaya masjid ini selamat. Oleh karena itu menurut saya ya jangan berebut-rebutlah jadi pengurus kalau ingin saya. Tapi berebut-rebutlah untuk berbuat bagi memakmurkan masjid, karena orang yang memakmurkan masjid itu orang yang dipuji sekali oleh Allah. Kalau sikap ini, ya kalau itulah beda kita dengan politisi, kecuali kalau di masjid ini kita politisi ya, kita politiking gitu ya. Ya bisa rebut juga masjid. Oleh karena itu menurut saya jangan berebut-rebutlah jadi pengurus. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyati. Jangan anggap enteng itu. Saya pernah ditawari jadi dirjen. Dirjen itu kan di bawah setingkat menteri itu ya. Saya bilang sama menteri tersebut, dia sampai 5 kali meminta saya jadi dirjen. Saya bilang begini, Pak, bagi saya tawaran Bapak untuk supaya saya jadi dirjen itu jauh lebih berharga dari jabatan itu sendiri. Jadi saya terima tawaran Bapak, tapi jabatannya nggak saya ambil gitu. Karena saya takut ya, karena apa, hari ini atau kemarin Bapak bisa baca lah, Menteri Pan RB, siapa namanya itu, Abdul Azhar Anas, menyatakan gini, 500 triliun dana yang ada di kementerian dan lembaga yang dialokasikan untuk memberantas kemiskinan habis untuk biaya dinas, rapat, dan membuat proposal. Dalam hati saya, negeri apa ini? Jadi saya ini dulu partai politik Pak. Saya ini masuk dalam partai politik dan saya mundur. Apa yang buat saya mundur? Karena bertentang dengan keyakinan saya. Dalam bagi saya begini, kalau saya ngasih orang, kasih aja lah, jangan minta balasan sama orang yang saya kasih gitu. Sehingga kakak saya perempuan itu suka marah sama, Anda ini tidak punya otak gitu. Ada apa? Kamu bantu juga dia. Sementara dia kerjanya menjelek-jelekkan kamu. Terus saya bilang sama kakak saya, Kak, dia itu kesulitan. Tugas saya kalau ada orang kesulitan membantu. Masalah dia berbuat baik atau tidak berbuat kepada saya, itu bukan urusan saya, itu urusan Allah gitu. Jadi kesimpulan saya, pengalaman saya pribadi nih ya, orang yang saya bantu tidak pernah menyenangkan hati saya. Itu ya kesimpulannya. Orang yang saya bantu seringnya nyakitin hati saya. Timbul pertanyaan, kalau saya turutkan hati saya, maka saya tidak akan bantu dia lagi. Cuma kalau saya tidak bantu dia lagi sementara dia kesusahan,
berarti peluang saya untuk mendapatkan pahala jadi hilang. Oleh karena itu bagi saya, kalau kita memberi, ya terus saja lah ikhlasnya. Kalau kita berbuat untuk umat, ya terus saja lah. Dan jangan mengharapkan balasan dari yang kita bantu. Kalau kita mengharapkan balasan boleh, tapi dari Allah saja. Dan saya sangat sering sekali mengalami peristiwa. Begitu saya ikhlas membantu orang, dan orang ikhlas juga bantu saya. Ini contoh konkret ya, contoh konkret supaya, karena ini pengalaman hidup. Kayaknya pengalaman hidup saya lebih banyak dari Pak Mirwan tadi. Pagi-pagi saya kasihlah anak yatim yang memang sedang kesulitan. Tentu saya dapatnya tahun 85 ya, 300.000. Jam 8 pagi, jam 10 saya ditelepon orang. Pak Andrabas, berapa nomor rekening? Untuk apa? Saya ingin ngasih Pak Andrabas uang. Uang apa? Kalau saya dari uang zakat saya tidak mau, karena saya tidak berakhir dengan zakat. Saya bukan mustahil kan? Kalau wajah-wajah ini tidak mustahil. Tidak mustahil saya. Bingung saya Pak Andrabas. Dari pagi nih saya ingat terus Pak Andrabas nih. Dan saya pengen ngasih Pak Andrabas uang. Uang apa? Ya uang untuk ini aja, terserah Pak Andrabas untuk apa lah. Tapi ini bukan uang zakat. Oh ya silakanlah. Saya kasih nomor rekening saya kan ya. Termasuklah ke rekening saya 3 juta. Berarti kan 10 kali ya. Tapi saya kan tidak minta apa-apa. Saya hanya ikhlas, saya kasih anak yatim 300.000. Dibalas langsung oleh Allah. Nah saya kasih lagi 1 juta anak yatim ini. Ikhlas nih ya. Ini saya ceritakan. Bukan saya mau bangga-bangga. Ini fa'ama binikmati rabbika fahadits. Ini dalam konsep teologi ya. Saya kasih lagi 1 juta. 500.000. Dan saya juga tidak mengharapkan balasan dia. Saya hanya mengharapkan dari Allah. Lalu datang dari suasana seorang tokoh, dia rising star. Dia mau ke sini, saya mau ke sana. Terus saya lihat dia masukkan tangannya ke kantor kan. Berpapa saya kesalaman kita tuh. Karena belum COVID, kalau COVID kan begini tuh. Salaman. Ini kok ada kertas nih kan. Apa ini Pak? Pak Andrabas. Ini saya beberapa hari ini ingat Pak Andrabas nih. Ambil aja, ambil. Pas saya ambil kan ya, ternyata US dollar ya. Saya perlu kali lipat juga. Saya kasih lagi anak yatim yang memang lagi susah ini ya, 1 juta. Saya harus menghadiri konferensi internasional di Kuala Lumpur. Teman-teman saya tahu saya mau berangkat. Lalu mereka bilang, Pak Andrabas saya mau ikut. Ada duit nggak? Nggak ada. Lalu bagaimana saya itu? Ya Pak Andrabas mulai nanggung gitu kan. Ya karena banyak mereka yang datang, saya ngadu kepada Tuhan. Ya Allah ya Tuhan, ini teman-teman saya ini saya lihat ini betul-betul pengen pergi ke luar negeri ikut saya, tapi saya nggak punya duit, gimana ini? Tiba-tiba saya punya teman dari Maroko ngirim itu sama saya, ngirim nomor. Mr. Andrabas, kamu pergi ke bank yang ada tulisan Western Union-nya. Saya waktu itu belum tahu Western Union itu apa. Anda kasih nomor ini nanti ada terima duit. Saya pergi ke Pondok Indah Mall, ada Mandiri situ. Saya kasih nomornya, tunggu sebentar Pak. Dikasih saya 16.700.000. Sehingga semua teman saya itu bisa berangkat. Nah, pertanyaan saya, siapa yang mengatur? Oleh karena itu bagi saya ya, rezeki itu tidak lewat jabatan. Rezeki itu oleh Tuhan dikasih kepada kita, apapun usaha kita. Tukang mengumpulkan barang rongsokan, semula orang menghina dia. Ternyata sekarang dia jadi miliarder karena dia mau berusaha. Oleh karena itu bagi saya ingin menutup dia. Kita maunya apa sih? Kita maunya masjid ini maju. Kalau kita ingin masjid ini maju ya, maka di bagian akhir saya ingin mengutip kata-kata jenderal berbintang 5 di negeri ini. Kemasannya ada 2 jenderal, siapa? Tiga.
Pak Harto, Agus Nasution, dan Jenderal Sudirman. Yang ngomong ini Jenderal Sudirman. Kata Jenderal Sudirman, karena dia tentara ya, tentu dia bicara menang kalah. Kata beliau begini, jika kalian ingin menang, maka kalian harus kuat. Untuk bisa kuat, kalian harus bersatu. Untuk bisa bersatu, kalian harus rajin silaturahim. Ini kan silaturahim ini. Ya, oleh karena itu menurut saya, kalau bisa ya, kalau kita jadi pemimpin, meskipun kita pintar, kita cerdas, ya ajak juga lah orang untuk berunding. Ajak juga lah orang untuk berpartisipasi, menyampaikan aspirasinya. Makanya bagi saya Nabi Muhammad itu selalu mendiskusikan. Apa yang akan beliau lakukan? Diskusi. Yang paling apa itu kan sampai diprotes oleh Umar bin Khattab. Karena apa? Karena Nabi membuat kesepakatan dengan kafir Quraisy, kalau ada orang Makkah ke Madinah masuk Islam, di Madinah harus kembali ke Makkah. Kalau ada orang yang sudah hijrah dan sudah sampai di Madinah mau kembali ke agama yang lama, dikembalikan. Begitu ya? Hah? Hudaybiyah. Iya, perjanjian apa lupa saya itu ya? Hudaybiyah. Nah, dan itu kalau pakai otak ya, kan tidak apa tuh? Menguntungkan suasana bergerak sini gitu ya. Sehingga kata Umar berkata, ya Muhammad, ini keputusan engkau pribadi atau ada petunjuk dari Allah? Kalau ini keputusan engkau pribadi, saya protes ini. Kata Nabi, ini ada petunjuk dari atas, saya sudah. Dan juga ketika ada apa? Ketika Madinah mau diserang, itu kan Nabi bermusyawarah juga. Lalu ada yang mengusulkan supaya dibuat parit dan itu ya, dibuat parit. Jadi oleh karena itu bagi saya ya, inilah yang saya lihat kadang-kadang di negeri ini orang jadi ini jadi itu, sombongnya setengah mati, ya. Dianggap dia tahu semua gitu ya, bagi saya. Oleh karena itu bagi saya syawir bainahum, ada perintah bagi kita seperti. Jadi kalau ada masalah ya, kita bicarakan bersama-sama. Oleh karena itu di kampung saya di Sumatera Barat sana itu pemimpin ada orang yang didahulukan selangkah cuma di depan kita, ditinggikan seranting gimana. Oleh karena itu ya bagi saya, kalau saya minta tausiah sama saya ya, jangan berebut-rebut di pengurus masjid. Yang berebut di masa Nabi itu kan ada namanya sekelompok kecil orang saja ya, sekelompok kecil orang yang memang dia anggap apa oleh mereka, ya mereka saya memilih gitu ya, mereka pilih lah gitu kan. Tapi kalau seandainya mau apa juga ya, salah satu titik lemah kita ini hari ini karena pemilihan langsung itu kan. Kalau dalam Pancasila itu kerakyatan dan itu oleh permusyawaratan dalam kerakyatan dipimpin oleh kerakyatan dalam permusyawaratan perwakilan. Kita pakai wakil ya, tapi wakil-wakil kita sekarang tidak bisa dipercaya, ini repot juga karena sudah terkontaminasi ya. Tapi sebenarnya itu konsepnya bagus sekali itu ya. Makanya bagi saya Anwar Ibrahim itu mengapa kok bisa sukses? Dia itu kan Ganjar jadi parlementer itu lama sekali ya. Tapi sekarang dia kan jadi parlementer. Tapi setiap dia mencalonkan dia terpilih. Nah, saya tanya sama teman-teman saya, karena saya juga dekat dengan Pak Mahathir Muhammad ya. Mahathir Muhammad itu kan musuhnya Anwar Ibrahim. Ternyata Anwar Ibrahim itu kalau udah pulang dia ke Pulau Pinang, dia tenang. Itu dia minta ya ketemu sama rakyat gitu, berdialog gitu. Sehingga akhirnya dia menjadi pemimpin yang memang ada di hati rakyat gitu. Kalau hari ini kita kan datang dia itu 5 tahun lagi menghilang gitu. Datang kasih apa menghilang, 5 tahun lagi datang lagi. Kalau anak itu tidak seperti itu, dia datang. Setiap dia pulang sekali berapa dia pulang dan kumpul gitu.
Nah, begitu juga pemimpin di sini nanti siapapun yang terpilih ya, karena saya tidak mau diintervensi ya Pak. Nah, kalau sudah terpilih, menurut saya turunlah ke bawah. Pak, saya ini pernah jadi sekjen MUI. Sekjen yang selalu saya itu sibuk minta ampun. Dan saya mungkin sekjen yang tidak punya pekerjaan. Kenapa? Karena seluruh pekerjaan itu sudah saya bagi. Sudah bagi. Saya mungkin adalah pengurus MUI yang nyaris tidak pernah ke daerah. Saya jadi sekjen MUI, tapi tidak pernah saya ke daerah. Karena masing-masing daerah itu sudah ada pengurusnya. Ada ketua yang dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, ada itu orang-orangnya, ada wakil sekjen. Saya tidak ada tugasnya. Tugasnya, Pak, Bapak tambahkan ke sana, Bapak tambahkan ke sana. Dan saya tidak pernah pergi. Nah, jadi teman saya jadi sekjen di semua dia laut gitu ya. Saya juga tidak pernah keluar negeri, teman-teman saya pergi keluar negeri kan gitu ya. Nah, jadi kalau begitu menurut saya kesimpulan saya ya, kita kalau jadi pemimpin, bagilah pekerjaan itu, karena setiap orang itu menurut saya senang dan suka, ini bahasa Jawa nih, saya orang Padang, setiap orang itu senang diwongkekan. Benar ya? Apa bahasa Indonesia itu diwongkekan? Dihargailah, dihormatilah. Orang ketika ingin dihormati, dihargai. Nah, oleh itu siapapun yang jadi pemimpin ya, ajaklah yang lain untuk berpartisipasi, ajaklah orang lain untuk terlibat, dan jangan pekerjaan itu dikerjakan sendiri. Mentang-mentang kita jadi ketua umum lalu semuanya umum itu kita kerjakan pada begitu. Itu mungkin barangkali ya, tapi karena saya takut nanti ditanya-tanya lagi, saya pamit aja langsung. Ya ada lagi panggilan saya tanya deh, kacau juga. Apa itu panggilan? Yang menurut tadi